Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Reko Video Roastery. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk video yang untuk part 2 nya ya. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau misalkan tadi udah kopinya udah masuk, kita nggak boleh sering-sering ini. Kalau untuk buka ini, apalagi yang dicium sampai kebuka seperti ini, itu akan berkurang drastis itu untuk ininya, suhunya di dalam drum teman-teman. Jadi checker dilakukan jangan sering-sering teman-teman. Jadi sekali aja kayak gini nih ya. Sebentar lagi suhu 180 190 derajat termobinnya itu kita membuka airflow teman-teman ya. Sedikit lagi ya. Di 190 patokannya bukan di thermobinsnya sih, di first crack ya. Nanti ada terdengar suara crack ya, itu namanya first crack atau crack pertama ya. Tanda biji udah mulai masak teman-teman. Oke, udah 190 tapi first cracknya belum kedengaran. Mungkin di 195 atau 94 teman-teman. Kita tunggu aja ya. Nah, itu first crack tadi teman-teman di suhu 193 derajat termobin ya. Jadi baru kita buka airflow nya teman-teman. Oke, simple ya. Biasa saya buka airflow sampai suhu 200 derajat termobinnya teman-teman. Suhu binsnya 200 derajat. Kemudian saya tutup kembali. Nanti kita lihat ya. Ini 195 masih. Alhamdulillah teman-teman, ada yang pesan lagi ya. Kita siapin lagi nih untuk selanjutnya teman-teman. Soalnya ada yang pesan lagi nih. Bentar ya. Sambil kita nunggu 200 derajat ya, kita siapin kopi. Kita melakukan sangrai hanya saat ada orang yang melakukan pemesanan. Jadi kopinya tetap segar teman-teman. Bolehlah dicoba nanti teman-teman kopi yang saya jual ini ya. Itu kayaknya udah 199 derajat teman-teman. Ya, sedikit lagi. Ya, ini kualitas kopi dari kita teman-teman. Ya, bersih ya, sortir bersih ini. Oke, udah 200 derajat teman-teman. Kalau udah 200 derajat seperti ini ya, baru kita tutup airflow-nya di nomor 9 ya. Nomor 8 teman-teman. Ya, nomor 8 ya. Nah, ini pengalaman saya sih. Kalau teman-teman mau ikut silahkan ya teman-teman. Kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kita timbang dulu sebentar. Oke, udah cukup ini teman-teman. Jadi langsung aja kita masukin. Ya, ini untuk selanjutnya teman-teman. Kalau ini udah selesai baru kita turunin yang atas tadi. Ya, kita cek lagi teman-teman. Udah mulai cantik ini, tapi belum matang teman-teman. Kita sesuaikan dengan orderannya. Jadi orderan yang klien minta itu pahit tapi masih ada rasa asamnya sedikit. Iya, jadi itu kalau di Aceh sih masuk ke level rose full city plus teman-teman, atau di atas medium to dark. Karena di daerah kota Banda Aceh ya, ada yang memang kota suka
dominan ke pahitnya ketimbang asamnya gitu teman-teman. Jadi kamu juga bisa request ya untuk level roastnya teman-teman. Ini selanjutnya teman-teman ya, ini Arabica 100% Arabica Gayo teman-teman. Kalau mau pesan kopi Gayo itu seharusnya bagusnya langsung di Aceh teman-teman, supaya kita menghindari yang namanya pencampuran kopi dari daerah lain. Kalau di Aceh kan memang kopinya memang Gayo semua, jadi nggak mungkin dicampur dengan kopi lain, karena kopi lain ya nggak ada gitu kopinya teman-teman. Ya sudah 212 derajat, kita cek lagi. Biasanya saya selesai di 220 derajat teman-teman. Itu indikator yang dilihat adalah termobin ya, yang ini ya. Jadi kita lihat termobin kalau bijinya udah masuk. Kalau untuk pemanasan kita lihat termodram teman-teman. Sambil ngecek, ini sering dicek ini, cuman jangan terlalu sering, sebentar aja cepet gitu dia. Oke, udah 216 derajat teman-teman. Udah mulai bagus ya. Udah nanti kalau kamu udah mulai ngerosting, itu udah bisa sesuaikan lah dengan feeling kamu teman-teman. Oke, udah second crack ya. Ya, sepertinya ini udah oke, sip, mateng ini, mantep ya. Kita hidupkan tombol agitator, kemudian tombol pendinginnya, cooling ya. Agitator tuh yang ini nih, ini agitator namanya. Cooling, pemanasnya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Kita tutup airflow-nya. Ini kita buka. Ya, seperti ini teman-teman. Cakep ya, sebesar dia. Oke, ini kita buka. Nah, ini kita tutup. Airflow sudah tertutup kembali di nomor 1. Nih kita buka teman-teman. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, kalau ini udah masuk, ngulangi lagi kayak biasa. Kita lihat turning point-nya. Nah, ini biasanya di atas 65 teman-teman, karena memang udah panas di luar ya drumnya ya. Nih, cakep ini teman-teman. Ini kopi Gayo yang udah disortir bersih ya, grade 1. Kita selalu mempertahankan kualitas teman-teman. Nah, itu nanti ketahuannya dirasa. Jadi dia kalau kita mempertahankan kualitas seperti ini, rasanya itu nggak bisa bohong, udah pasti rasanya enak teman-teman. Jadi rasa yang apa ya, yang memang diterima dengan lidah banyak orang. Jadi rasanya nggak mengganggu lidah, pahitnya pahit enak, bukan pahit yang nggak enak teman-teman. Tuh, oke, kita lihat turning point-nya berapa ya teman-teman ya. Tadi 63 ya. Tadi 63 derajat baru dia naik. Nah, kalau ini mungkin dia bertahan di 77 teman-teman, dan mulai naik kembali di 78. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang turning point ini kan tadi suhu drumnya 200 derajat lebih gitu ya. Jadi kita kalau melakukan roasting yang batch 2 itu tentunya lebih cepat teman-teman, lebih cepat masak. Kalau ini selesai dalam waktu 15 menit ya, yang batch 2 nya, yang roastingan kedua itu bisa selesai dalam waktu 12 menit 11 menit teman-teman. Jadi kita nggak bisa patokan yang namanya harus 9 menit, harus 15 menit, itu nggak bisa teman-teman. Tapi mohon maaf jika saya salah teman-teman, karena saya menjelaskan berdasarkan apa yang telah saya lakukan teman-teman. Kita di sini saling belajar, saling sharing, saling bertukar pengalaman teman-teman. Ya, jadi kalau saya pribadi hampir nggak menggunakan timer ya. Kebetulan juga timer saya lagi rusak gitu. Kalau misalnya ada, nanti saya taruh di sini, teman-teman bisa melihat sendiri teman-teman. Jadi untuk roastingan yang pertama, yang kedua itu udah pasti beda. Yang kedua lebih cepat selesai karena memang suhu drumnya udah panas di luar teman-teman. Ya seperti ini. Nah biasanya nanti saya mau liatin nih
sampai proses pengemasan ya. Oke teman-teman, ini biasanya saya menjual kopi secara grosir ya, jadi harga bisa dibilang ekonomis lah, terjangkau untuk teman-teman pegiat coffee shop. Kenapa begitu? Karena saya nggak pakai kemasan yang bagus-bagus, kemasan biasa aja. Nah kayak gini teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau pesan kopi sama saya, kemasannya biasa aja kayak gini. Aduh susah nih, saya sendiri pula nih. Aduh, udah selesai ya. Tinggal kita tunggu yang ini teman-teman, masih 165 derajat. Nah, ini seperti ini aja teman-teman. Nah, ini 2 kg. Kalau ada pemesanan untuk coffee shop seperti ini saya kirim teman-teman. Jadi bisa lebih murah karena saya nggak perlu beli kemasan yang mahal kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau kemasan yang bagus juga ada, cuman harus nambah uangnya sekitar 10.000 teman-teman. Oke ya, sampai di sini dulu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau mau kita sambung lagi, kasih tahu ke saya atau komen untuk video selanjutnya mau dibuatin video mengenai apa nih teman-teman, supaya terarah gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa share seperti biasa, subscribe, kemudian like dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.